Jangan sampai rumusan masalah yang dirumuskan A, tapi tujuannya yang lain. Halo sahabat STIP, kembali lagi bersama saya Azkia Falsa Anaba. Insya Allah pada episode kali ini akan membahas episode lanjutan dari episode sebelumnya. Pada episode sebelumnya pada terakhir membahas terkait judul. Setelah ada pemikiran mengenai judul apa yang akan dibahas, terkadang seseorang penulis, khususnya penulis pemula, itu memikirkan bagaimana sih apa yang akan dibahas sehingga memunculkan stigma. Mereka berpikir dari mana memulai untuk menulis. Nah, maka pada episode kali ini mari kita bahas kupas tuntas supaya teman-teman mahasiswa STIP, sahabat STIP bisa lancar dalam menulis. Nah, seperti pada contoh berikut ini, saya memaparkan sebuah contoh yang judul yang sudah saya berikan dengan judul Analisis Argumentasi Al-Quran sebagai Produk Budaya dalam Kontroversi Metode Tafsir Barat Nasr Hamid Abu Zaid. Nah, seringkali setelah memikirkan judul kita bingung bagaimana mengupas dimulai dari latar belakang hingga isi pembahasan bahkan sampai kesimpulan. Nah, di latar belakang biasanya itu untuk mengupas mudah sekali, dimulai dari terma pada akhir bahasan. Contohnya metode tafsir barat Nasr Hamid Abu Zaid. Ini contoh yang sudah saya berikan. Nah, dimulai dari sebuah permasalahan. Permasalahan apa sih yang sedang Anda pikirkan atau Anda kemukakan di latar belakang ini. Nah, setelah membahas terma yang pada akhir, kemudian naik lagi ke atas. Kalau di sini dalam kontroversinya berarti bahas dulu kontroversinya seperti apa, terus produk budaya dihubung-hubungkan atau dalam istilah lain di bridging, ada kata sambungan antar paragraf per paragraf hingga akhirnya dari beberapa terma yang dikupas di dalam latar belakang kemudian dikonklusikan, artinya disimpulkan apa sih yang akan menjadi titik pembahasan dalam tulisan Anda. Nah, seperti itu di dalam latar belakang. Kemudian dilanjut kepada rumusan masalah, tujuan penelitian, itu mungkin sahabat STIP sudah biasa. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi di dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian ini harus mempunyai keterhubungan, kesinambungan. Jangan sampai rumusan masalah yang dirumuskan A, tapi tujuannya yang lain enggak. Tapi rumusan masalahnya A, berarti tujuan penelitiannya pun harus seperti itu, tidak lebih dari yang sudah dirumuskan. Nah, kemudian lanjut kepada metode penelitian, teknik analisis. Mungkin itu kembali lagi kepada teman-teman yang akan menulis apa, seperti apa, dan biasanya itu suka ada ketentuan-ketentuan baik dari panitia penelitian atau panitia lomba. Nah, kemudian selanjutnya masuk ke bagian isi. Artinya di isi atau pembahasan ini bagaimana teman-teman sahabat STIP menguraikan terma-terma yang ada pada judul sahabat-sahabat STIP yang akan dibahas atau diteliti. Kemudian jangan lupa tambahkan juga perkataan para ahli. Artinya teman-teman misalnya mengemukakan bagaimana sih terma yang akan teman-teman dibahas beberapa paragraf, yang kemudian dari bahasan tersebut teman-teman didukung dengan perkataan para ahli. Tujuannya supaya teman-teman membahas penulisan karya teman-teman ini dapat dipertanggungjawabkan dengan sebuah teori atau perkataan-perkataan para ahli. Nah, itu dari bagian inti atau diskusi. Kalau saya ini contohnya itu metode dimulai dengan
bagaimana sih metode tafsir barat atau hermeneutika ini datang sebagai metode penafsiran baru di dalam metodologi tafsir Al-Quran, hingga biografi Nasir Hamid Abu Zaidnya seperti apa, dan pada poin C-nya di bahasan akhir itu yang lebih spesifik dengan menganalisis bagaimana sih Anda memandang sebuah teori menjadi sebuah pisau analisis terhadap suatu permasalahan Anda. Nah, setelah menganalisis permasalahan dengan sebuah teori, itu muncullah sebuah gagasan, artinya konklusi atau solusi yang bisa dikatakan menjadi sebuah kesimpulan dalam penelitian yang teman-teman sahabat STIP lakukan. Nah, seperti itu teman-teman, cerita singkat dalam menulis sebenarnya sangat-sangat mudah sekali jika judul sudah ada, permasalahan sudah ada, kemudian teori yang akan dipakai seperti apa sudah ada, itu pasti teman-teman saya jamin teman-teman pasti beres lah, mau skripsi, mau karya tulis, mau esai, mau yang lainnya. Tapi sering aja ada stigma atau pendapat yang penting beres aja, yang penting gini, nggak apa-apa, nggak bagus juga. Iya, memang benar, beres itu nomor satu, beres. Tapi kalau misalnya penelitian teman-teman itu bisa lebih baik, kenapa enggak? Begitulah teman-teman. Nah, itu saja mungkin sahabat STIP pada pembahasan kali ini. Insya Allah pada episode selanjutnya kita akan membahas bagaimana bridging, parafrase, tata bahasa, hingga penggunaan referensi. Mungkin sekian. Jangan lupa dukung YouTube channel STIP dengan cara mensubscribe-nya dan aktifkan loncengnya agar teman-teman sahabat STIP tidak ketinggalan info-info terbaru, kajian-kajian, dan yang lain hal. Mungkin sekian dari saya tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.